Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1453. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tahap awal puncak masuk, maka dia tidak akan bisa bergerak dan hanya bisa dibantai. Kincen menarik kembali telapak tangannya dan lalu berkata dengan ekspresi tenang, "Ini adalah batasan ruang yang bagus, tapi sayangnya masih ada beberapa ketidaksempurnaan." Di saat-saat sebelumnya, Kincen telah menggunakan kekuatan perbaikan langit dan juga darah Raja Kegelapan untuk mendobrak beberapa batasan di Istana Kun Iblis milik si Kongjian ini. Jika si Kongjian memiliki niat buruk kepadanya, maka Kincen bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Terlebih lagi jika dia benar-benar menghadapi bahaya, Kincen dapat melindungi dirinya tanpa rasa takut selama dia mengungkapkan identitasnya dengan dunia kacau dan juga leluhur naga Hongwan dan juga yang lainnya. Setelah menghembuskan napas berat, ekspresi si Kongjian menjadi sangat terkejut dan serius. "Keterampilan teman kecil ini memang luar biasa, aku mengaguminya," kata si Kongjian. Dia merasa kaget. Si Kongjian menghela napas dalam lalu memandang Kincen. Mulai sekarang menjadi berbeda. "Teman kecil, istirahatlah di sini dengan tenang. Kita akan segera tiba di tanah suci Shikongku," kata si Kongjian, dan kemudian boom, di luar Istana Kun Iblis banyak ruang kosong yang dilewati. Setelah beberapa saat, Istana Kun Iblis tiba-tiba berhenti di dalam kehampaan yang sangat sunyi. Kemudian persepsi Kincen ditransmisikan keluar dan Kincen melihat bahwa dalam kehampaan berbintang ini ada planet-planet gelap yang sangat megah dan beberapa bintang gelap besar yang bersinar. Aliran udara di dalam kehampaan yang merupakan roh cahaya yang nyata meresap ke sekeliling. Dan di antara bintang-bintang gelap yang tak berujung itu, terdapat gunung-gunung suci kuno yang tergantung satu demi satu di sana. Masing-masing gunung suci kuno itu sangat megah seperti sebuah benua. Gunung suci kuno ini mengambang di langit dan bergerak menurut lintasan tertentu. Banyak anggota klan gelap yang tinggal di gunung suci ini. Di luar pegunungan suci kuno ini terdapat formasi gelap besar yang menjaga tempat ini, yang merupakan formasi tingkat supreme. Kincen melihat sekeliling dan melihat bahwa di kedalaman gunung suci ini ada gunung-gunung suci lainnya yang lebih megah. Itu menjulang tinggi ke langit, tingginya ratusan juta kaki dan bersinar terang. Disinilah letak tanah suci Shikong berada. Boom! Ketika Istana Kun Iblis tiba di sini, formasi besar yang menutupi gunung suci kuno segera menyebar, memungkinkan Istana Kun Iblis untuk masuk. Akhirnya Istana Kun Iblis mendarat di gunung suci kuno di bagian terdalam. Istana Kun Iblis pun terjatuh di sana dan berhenti. Kincen dan Nona Shikong Anyun lalu muncul di depan aula yang sangat megah. Itu adalah Istana Kun Iblis milik Tuan Si Kongjian. Mengapa Istana Kun Iblis milik Tuan Si Kongjian kembali dari tanah leluhur kegelapan? Bukankah istana itu selalu menjaga tanah leluhur kegelapan? Lihat, ini yang mulia. Dan siapa orang ini? Apakah orang ini yang sebelumnya dirumorkan telah membunuh banyak orang dari sekte Kaisar Shihen? Tidak mungkin. Anak ini masih terlihat sangat muda. Bagaimana dia bisa membunuh banyak praktisi orang kuat dari sekte Kaisar Shihen? Pergerakan di sini pun langsung membuat khawatir para master yang ada di tanah suci Shikong. Mereka kemudian datang satu demi satu untuk menonton dan berdiskusi satu demi satu. Berbagai aura ditransmisikan dari sekitar pegunungan suci kuno. Di antara aura-aura ini, yang terlemah dari mereka adalah beberapa ahli di level Tianjun, dan bahkan ada banyak master setengah langkah supreme. Samar-samar Kincen bahkan merasakan dua aura yang sangat menakutkan, dan itu adalah aura napas tingkat supreme. Si Kongjian seharusnya bukan satu-satunya orang yang menjadi ahli supreme yang ada di tanah suci Shikong. Mata Kincen menyipit, tetapi jika dipikir-pikirkan memang ya, si Kongjian adalah ahli supreme tahap tengah dan dia termasuk dalam pengontrol tanah suci Shikong. Dia tidak terlibat langsung dalam banyak hal. Masuk akal jika ada ahli supreme lainnya di tanah suci Shikong. Hahaha, teman kecil, ini adalah tanah suci Shikong saya. Namun kali ini klon spiritual saya diaktifkan. Saya memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di sini. Jadi Tuan Jun ke sini.
kata si Kongjen. Uhuk-uhuk, suara batuk tiba-tiba terdengar dan lalu tiba-tiba sesosok tubuh muncul di sana. Nampak dia adalah seorang lelaki tua dengan sosok bungkuk, tetapi aura di tubuhnya cukup kuat. Dia jelas hanyalah setengah langkah menuju ranah supreme, tetapi aura yang dipancarkan darinya jauh lebih menakutkan daripada rata-rata setengah langkah puncak supreme. Dan dia memiliki kekuatan gelombang supreme, dan itu adalah kekuatan supreme yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Kata Qinchen, dia sedikit mengernyit. Orang tua bungkuk ini jelas hanya setengah langkah menuju ke ranah puncak supreme, tetapi orang tua ini sebenarnya memiliki kekuatan supreme. Gelombang tak terlihat langsung melewati tubuh Qinchen, dan samar-samar dia bisa merasakan perubahan supreme pada orang ini. Tiba-tiba Qinchen pun terkejut dan agak tercerahkan. Orang ini memang memiliki kekuatan supreme, dan dia adalah kekuatan supreme yang sebenarnya. Namun dia tidak sempurna, seolah-olah dia sudah setengah jalan dalam terobosan dan akan berhasil, tetapi tiba-tiba berhenti. Seorang supreme yang gagal menerobos. Melihat tatapan Qinchen, si Kongjen pun tersenyum lalu berkata, "Teman kecil, Tuan Jun ini adalah pengurus tanah suci Sikong saya, dan dia mengatur banyak urusan di tanah suci Sikong saya. Dia berada pada saat kritis dalam terobosan di dalam pengasihan sebelumnya, namun dia berhenti berlatih. Jadi di sini izinkan Tuan Jun untuk datang dan menerima teman kecil terlebih dahulu," kata si Kongjen. Dia berkata sambil tersenyum. Tuan Jun pernah menjadi ahli supreme, kemudian ketika Tuan Jun akan membuat terobosan, dia diserang dan dibunuh oleh lawannya. Akibatnya terobosan Tuan Jun gagal dan kultivasinya jatuh. Oleh karena itu Tuan Jun memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ranah supreme. Setelah kata-kata itu terucap, si Kongjen lalu memandang Tuan Jun. "Tuan Jun, segera bawa teman kecil ini ke ruang VIP termegah di tanah suci Sikong kita. Ingat, Anda harus memperlakukannya dengan baik, dan jangan biarkan teman kecil ini tidak senang sebelum saya kembali," kata si Kongjen. "Yah, baik Tuan," kata Tuan Jun. Dia mendatangi Qinchen. Dia mengangkat tangannya dan lalu berkata dengan hormat, "Tuan muda, tolong." Qinchen melirik si Kongjen dan lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu akan berkultivasi? Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu sebentar," kata Qinchen. "Haha, baiklah, mohon tunggu sebentar teman kecil," kata si Kongjen. Setelah mengatakan itu, istana Kunibis terguncang dan langsung membawa Nona Sikong Anyun, lalu melemparkan gunung suci kuno ini. Sebelum kemudian, sosok si Kongjen dan Nona Sikong Anyun pun menghilang dari sana. Qinchen lalu memandang kepergian si Kongjen, dan Qinchen menampilkan senyuman di sudut mulutnya. Apa yang terjadi pada saat kritis dalam kultivasi itu adalah omong kosong belaka. Sekalipun butuh waktu untuk keluar dari pengasingan, biarkan Nona Sikong Anyun tetap menemani saya. Dan Qinchen khawatir bahwa si Kongjen itu pasti sedang menyelidiki identitasnya. Namun Qinchen tidak mengatakan apa-apa, dan lalu Qinchen mengikuti Tuan Jun dan langsung masuk ke dalam gunung suci kuno ke ruang VIP. Segera setelah Qinchen memasuki gunung suci kuno ini, langsung ada gelombang kehampaan di dalam. Melihat ke atas, Anda dapat melihat kelap-kelip terlarang yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman ruang dan waktu ini. Berbagai aura misterius melonjak di sana. Tuan Jun membawa Qinchen melewati lapisan ruang dan waktu ini, dan setelah beberapa saat mereka telah tiba di ruang VIP jauh di kedalaman gunung suci kuno. Begitu dia memasuki ruang VIP, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Ruang VIP ini adalah ruang kosong yang sangat besar, dengan pagar berukir dan juga bangunan yang dicat tampak seperti diukir dari emas dan juga batu giok. Semuanya terbuat dari bahan gelap terbaik, memancarkan aura kegelapan yang sangat kaya. Di ruang VIP ini ada kehampaan yang sangat luas. Di dalam kehampaan yang luas itu ada banyak sekali bintang besar yang mengambang seperti alam semesta. Bintang-bintang gelap ini jauh lebih besar daripada bintang gelap di dunia biasa. Jelas sekali itu tidak berasal dari alam itu, melainkan dibentuk oleh tenaga manusia. Tuan Jun kemudian mengambilkan segelas teh untuk Qinchen. "Tuan muda, Anda minum teh ini terlebih dahulu," kata Tuan Jun. Dia berkata dengan hormat dan buru-buru membawakan teh itu kepada Qinchen. Di saat teh itu muncul, aromanya sangat harum dan boom. Ada aura gelap yang mengerikan membumbung ke langit. Ternyata itu adalah teh Dewa Mimpi Kegelapan. Qinchen menyesap teh itu dengan ekspresi puas di wajahnya dan lalu meletakkan cangkir teh, lalu memandang Tuan Jun. "Saya mendengar bahwa Anda telah gagal menerobos ke ranah supreme.
menyebabkan kultivasi Anda jatuh. Apa yang terjadi? Kata Qin-chen. Keadaan Tuan Jun ini sangat istimewa dan Qin-chen sedikit penasaran. Tuan Jun tersenyum pahit dan lalu menjelaskan bahwa waktu itu ketika dirinya pada proses menerobos dengan kultivasi supreme di saat kritis, tiba-tiba musuhnya menyerangnya membuat kultivasinya gagal menerobos. Singkat cerita, setelah berbasa-basi dengan Tuan Jun, Qin-chen pun menyadari bahwa mungkin saja dirinya bisa menerobos ke ranah supreme menggunakan kekuatan kegelapan ini. Namun sayangnya kekuatan kegelapan yang ada di sini tidak cukup sama sekali untuk membuat Qin-chen menerobos. Namun kecuali Qin-chen lalu melihat ke kehampaan di luar ruang VIP. Di alam semesta yang gelap itu ada aura gelap yang menakutkan. Itu seharusnya menjadi keberadaan yang menjaga inti dari alam semesta yang gelap ini. Dan jika Qin-chen bisa menyerap hal itu, maka Qin-chen mungkin bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya di jalan kegelapan. Qin-chen lalu berdiri dan ingin berjalan ke sana. Namun kemudian Qin-chen dihentikan oleh Tuan Jun. "Tuan, tolong hentikan," kata Tuan Jun. "Oh, aku ingin berjalan-jalan ke sana. Kenapa? Apakah tidak boleh?" kata Qin-chen yang berkata dengan tenang. "Tidak Tuan, bukannya tidak boleh. Tetapi Tuan Shikongjian mengatakan sebelumnya bahwa dia meminta bawahan ini untuk menjaga Anda dengan baik di ruang VIP ini. Jadi," kata Tuan Jun. "Oh, tidak apa-apa. Saya ingat ada Inspektur Pei Epil di Tanah Suci Shikong Anda. Dia adalah salah satu orang saya. Dia baru saja kembali ke Tanah Suci Shikong belum lama ini. Jadi tolong hubungi dia. Saya hanya ingin berbicara dengannya," kata Qin-chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Ini Tuan Jun tiba-tiba ragu-ragu. "Jika itu Pei Epil, dia tidak berada di Tanah Suci Shikong sekarang," kata Tuan Jun. "Tidak ada di Tanah Suci Shikong. Lalu kemana dia pergi?" tanya Qin-chen. "Saya tidak tahu tentang itu," kata Tuan Jun. Dia berkata sambil tersenyum pahit. "Keberadaan inspektur sangat sulit dipahami dan sulit untuk menemukan lokasi spesifiknya," kata Tuan Jun. "Oh, begitu," kata Qin-chen. Dia pun tersenyum dan lalu menatap Tuan Jun sambil setengah tersenyum. Namun hal ini membuat Qin-chen curiga, karena bagaimanapun juga Tuan Jun ini adalah pengurus Tanah Suci Shikong. Dan tidak mungkin baginya untuk tidak dapat menemukan seorang inspektur di bawah komando Tanah Suci Shikong. Apakah Tuan Jun ini sedang bercanda? Hati Qin-chen pun langsung tergerak dan dia berkata sambil tersenyum. Tidak masalah jika dia tidak ada di sini. Namun ketika Pei Epil kembali belum lama ini ke Tanah Suci Shikong, dia seharusnya membawa beberapa orang jenius bersamanya. Jadi, mari kita panggil mereka, kata Qin-chen. Mendengar itu Tuan Jun juga tersenyum masam lagi. "Tuan, saya tidak tahu siapa orang jenius yang Anda bicarakan. Pei Epil kembali belum lama ini, tetapi dia hanya sendirian. Dan dia tidak membawa beberapa jenius seperti yang Anda katakan," kata Tuan Jun. "Sendiri?" Qin-chen merutkan kening. Sebelumnya di tanah leluhur kegelapan, Nona Shikong Anyun telah dengan jelas-jelas memberikan Pri Shen Huang, putra suci Tianhe, dan juga Huai Kong token emas Tanah Suci Shikong dan meminta mereka bertiga untuk datang ke Tanah Suci Shikong untuk berkultivasi bersama. Mendengar jawaban ini, Qin-chen pun memandang Tuan Jun dengan senyuman yang aneh. Sepertinya Tuan Jun ini berusaha untuk tidak membiarkan Qin-chen pergi dari sini. Apakah Tuan Jun ini sedang berusaha untuk memenjarakan diri Qin-chen di sini? Ini menarik. Qin-chen tiba-tiba tertawa. "Nah, Qin-chen, ada yang tidak beres. Apakah Tanah Suci Shikong ini mencoba menahanmu di sini?" kata leluhur naga Hong Huang. Dia juga saat ini angkat bicara. "Hahaha, memenjarakanku di sini. Itu tergantung apakah Tanah Suci Shikong memiliki kemampuan ini atau tidak," kata Qin-chen. Matanya menjadi dingin dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tujuan Qin-chen datang ke penjara iblis tak terbatas itu adalah untuk menemukan harta karun sumber jiwa iblis. Jika dia ingin mendapatkan harta karun sumber jiwa iblis, maka Qin-chen harus melalui kekuatan supreme yang ditempatkan di sini seperti Tanah Suci Shikong. Sekarang sudah lama sejak Qin-chen datang ke benua Hiu ini. Menggunakan kekuatan klan kegelapan, Qin-chen telah membuat kemajuan besar dalam kekuatan kegelapannya. Dan darah raja kegelapannya juga telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Selanjutnya, seharusnya tidak perlu lagi menahan diri. Jika tidak, setelah Patriark Abis kembali ke klan Iblis Abis, atau bahkan leluhur Iblis Abis kembali ke klan Iblis Abis, maka aku akan mendapat masalah. Sepertinya, aku harus melakukannya secepat mungkin, kata Qin-chen. Qin-chen pun mengalihkan pandangannya
dan segera banyak pikiran sudah muncul di benaknya. Sebelum kemudian, boom, di atas alis Qingchen, kekuatan tak terlihat mengembun, segera membentuk kekosongan mata. Mata penciptaan. Ketika pupil mata penciptaan terbuka, kekosongan di depan Qingchen tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Di dalam kehampaan yang tak ada habisnya, kekuatan khusus terkondensasi dan segala sesuatu muncul di mata Qingchen. Mata Qingchen menoleh. Samar-samar Qingchen sepertinya melihat kehampaan tertentu di kejauhan, dan beberapa aura yang memancarkan kekuatan mengerikan membumbung ke langit. Kekuatan supreme. Menarik. Makhluk supreme yang sebelumnya berada di luar tanah suci Qigong sebenarnya telah berkumpul bersama di suatu tempat. Dan mereka berada di dalam kehampaan. Dan kata Qingchen benar-benar saat ini merasakan kekuatan supreme yang sangat familiar jauh di dalam kehampaan di tanah suci Qigong ini. Oh, itu dia. Qingchen tersenyum. Orang ini sebenarnya sudah ada di tanah suci Qigong ini. Oh, tidak heran. Bibir Qingchen membentuk senyuman. Ini menarik. Dan ketika Qingchen mengambil keputusan dan akan bertindak, saat ini Xin berpindah di ruang misterius jauh di tanah suci Qigong. Beberapa sosok menakutkan sedang duduk bersila di sini bersamaan. Jika Qingchen ada di sini, maka Qingchen akan dapat melihat dengan sekilas bahwa orang yang duduk di atas tahta itu adalah Si Kongjian. Di bawah Si Kongjian nampak beberapa lelaki tua yang memancarkan aura menakutkan. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat luar biasa. Dua lelaki tua terkemuka memiliki kekuatan supreme yang mengalir melalui tubuh mereka. Ini adalah dua penatua tingkat supreme yang ditempatkan di sini di tanah suci Qigong dan selalu mengikuti perintah Si Kongjian. Sementara Nona Si Kong Anyun nampak juga ada di sini, dia berdiri di samping Si Kongjian. Seperti yang diharapkan oleh Qingchen, Si Kongjian sama sekali tidak berlatih ataupun berkultivasi di pengasingannya, tetapi Si Kongjian malah mengadakan konferensi di tanah suci Qigong ini. Ayah, apa yang ayah lakukan? Mengapa ayah membawaku ke sini? Karena ayah tidak sedang berlatih. Ayah, kebetulan Tuan Muda ada di ruang VIP. Jadi kenapa kita tidak segera pergi menemui Tuan Muda? Ada dua para tetua yang juga mengikuti ayah. Mari kita bertemu bersama. Kata Nona Si Kong Anyun. Dia buru-buru berkata bahwa dia bingung dan tidak mengerti mengapa ayahnya tidak pergi untuk menemui Qingchen meskipun dia tidak sedang berlatih. Begitu Nona Si Kong Anyun mengatakan ini, kedua tetua di bawah langsung tidak bisa menahan cemberut. Anyun, kamu adalah putri kami yang terhormat dari tanah suci Qigong dan merupakan penerus masa depan tanah suci Qigong. Tetapi kamu seorang pewaris tanah suci Qigong memanggil pemuda itu sebagai Tuan Muda. Bagaimana ini bisa menjadi baik? Kedua penatua itu melotot dan tampak tidak senang. Nona Si Kong Anyun adalah pewaris tanah suci Qigong mereka. Bagaimana Nona Si Kong Anyun bisa menyebut orang lain sebagai Tuan Muda begitu saja? Dua penatua, kalian tidak tahu betapa luar biasanya Tuan Muda itu. Tuan Muda itu pastilah bukan orang biasa, kata Nona Si Kong Anyun. Apa yang kamu bicarakan? Kudengar kamu dan orang ini telah membunuh putra kaisar dari gerbang Kaisar Sihen di Tanah Lur Kegelapan. Tahukah kamu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan hal ini kepada tanah suci Qigong kita? Kata salah satu penatua. Dia nampak berbicara dengan sedikit tidak senang dan juga sedikit marah. Saya mendengar bahwa Sihen Supreme dari Kaisar Si sangat marah dan segera mengambil kembali semua orang kuat dari Kaisar Sihennya untuk datang ke sini. Saya khawatir mereka akan melancarkan serangan sengit ke tanah suci Qigong kita dalam waktu dekat ini. Anyun, Anda akan mewarisi warisan tanah suci Qigong kami di masa depan. Bagaimana seorang pria sangat begitu ceroboh, tetapi Anda menganggapnya sebagai Tuan Muda? Penatua lainnya mengetuk tanah dengan tongkatnya dan dia berkata dengan ekspresi tidak senang. Oke, jangan katakan apa-apa sekarang, masalahnya sudah diselesaikan. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Ayo lakukan ini. Ceritakan semuanya tentang asal-usul anak itu. Dan juga alasan kamu bertemu dengannya. Dan apakah dia punya motif tertentu? Kata penatua lainnya. Dia berkata dengan tenang kepada Nona Si Kong Anyun. Mendengar itu, Nona Si Kong Anyun pun menatap Si Kongjian ayahnya dengan tidak percaya. Ayah, kamu, kata Si Kong Anyun. Anyun, kedua penatua ini juga memikirkan tentang tanah suci Qigong kita. Jika kamu mengetahui identitas dan asal-usul anak ini, maka katakan saja secara langsung, dan kedua penatua ini akan menanyakannya dan tidak akan terjadi apa-apa. Ya, ini juga agar kita punya alasan ketika Tuan kembali untuk bertanya. Kalau tidak, ayahmu ini adalah penanggung jawab tanah suci Qigong.
Jika ayam ini disalahkan, maka tanah suci Sikong kita tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Namun mendengar semua pertanyaan itu, Nona Sikong Anyun hanya menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu identitas Tuan Muda. Jika Anda ingin tahu, tanyakan saja sendiri padanya. Tetapi saya dapat memperingatkan Anda bahwa Tuan Muda itu sangat luar biasa. Jika kita, tanah suci Sikong, bisa mendapatkan dan mengenal Tuan Muda, maka ini akan merupakan keberuntungan bagi tanah suci Sikong kita. Ini merupakan peluang, kata Nona Sikong Anyun. Peluang? Salah satu dari penatua itu, yang bernama Penatua Luo Wen, yang berambut abu-abu langsung mencibir. Meskipun tanah suci Sikong kita bukanlah kekuatan besar, namun kita juga bukan kekuatan kecil. Bagaimana pemuda seperti itu bisa memberikan peluang besar bagi tanah suci Sikong kita? Dan juga inspektur kecil itu, kata penatua itu. Apa yang kamu lakukan kepada Pei Epil? Kata Nona Sikong Anyun, matanya sedikit membelalak. Aku tidak melakukan apa-apa. Bukankah kamu membiarkan Pei Epil kembali dengan token emas? Ketika kami mengetahui berita tentang tanah luhur kegelapan, kami langsung bertanya kepadanya. Siapa yang tahu bahwa orang ini tetap diam dan bahkan tidak memberitahukan identitas anak itu kepada kami. Oleh karena itu, kami menggunakan sebuah metode kepadanya, kata penatua itu. Ekspresi Nona Sikong Anyun pun langsung berubah dan wajahnya tiba-tiba sangat jelek. Di mana Pei Epil dan yang lainnya sekarang? Kata Nona Sikong Anyun. Mereka telah ditahan. Jangan khawatir, kami tidak membunuh mereka. Kami hanya membuat mereka berempat menderita, kata penatua Luo Wen. Dia menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu, kata Nona Sikong Anyun. Dia pun segera memandang ayahnya dan tiba-tiba menghela napas dalam. Di tengah kata-katanya, Nona Sikong Anyun menghentakkan kakinya dan akan berbalik untuk pergi. Namun pada saat ini penghalang tak kasat mata langsung menghentikannya, dan penatua Luo Wen lah yang mengambil tindakan dan menghentikan Nona Sikong Anyun. Kenapa, penatua Luo Wen? Apakah kamu ingin menjebakku juga? Kata Nona Sikong Anyun, wajahnya menjadi jelek. Saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi ada hal lain di sini yang memerlukan penjelasan Anda. Dan itu adalah bagaimana kematian dari Pangeran Qilin. Pangeran Qilin, pria ini sombong dan mendominasi. Dia telah menyinggung Tuan Muda dan dia mencari kematiannya sendiri. Lalu apa yang harus aku jelaskan? Kata Nona Sikong Anyun. Dia mengangkat alisnya. Kenapa? Kedua penatua, apakah kamu ingin membela Pangeran Qilin itu? Kata Nona Sikong Anyun. Mendengar itu penatua Luo Wen menghela napas lega. Oh, jadi kematian Pangeran Qilin tidak ada hubungannya denganmu, dan anak itulah yang melakukannya. Mendengar itu penatua lainnya juga tersenyum dan mengangguk. Sepertinya sama dengan informasi yang kita dapatkan. Setelah kata-kata itu jatuh, penatua itu menoleh untuk melihat ke kehampaan di luar ruang konferensi dan lalu berkata dengan tenang. Leluhur Qilin, kamu juga mendengarnya kan? Kami telah mengatakan bahwa Anyun tidak akan menjadi pembunuh dari Pangeran Qilin. Leluhur Qilin, kata Nona Sikong Anyun. Mendengar nama itu, dia sedikit kaget. Namun kemudian, duar, ada ledak. Nona Sikong Anyun menoleh dan lalu melihat bahwa di dalam kehampaan tak berujung di depannya, sebuah aura yang menakutkan turun. Dengan raungan aura supreme yang mengejutkan muncul, dan kemudian sosok tubuh langsung muncul di kehampaan. Nampak sosok ini adalah lelaki tua dengan pelangi ilahi yang menakutkan melonjak di sekujur tubuhnya, dan auranya bergulung seperti gelombang. Dia nampak berjalan selangkah demi selangkah dan sampai pada kehampaan. Ternyata dia adalah nenek moyang dari kerajaan Qilin. Mengapa leluhur Qilin ada di sini? Kata Nona Sikong Anyun, hatinya sedikit bergetar. Saya kemudian melihat leluhur Qilin berjalan selangkah demi selangkah. Dia memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya, dan lalu dengan dingin mendengus. Semuanya. Meskipun Sikong Anyun ini bukanlah pembunuh dari Pangeran Qilin saya, tetapi kematian cucu saya pada saat itu, Nona Sikong Anyun juga ada di tempat kejadian. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa di kejadian tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah suci Sikong Anda. Terlebih lagi cucu saya memiliki hubungan sumpah dengan tanah suci Sikong Anda dan merupakan masa depan dari kerajaan Qilin kita. Saya membawa cucu saya waktu itu ke tanah suci Sikong untuk dijodohkan dengan Nona Sikong Anyun. Bagaimana dengan itu? Bahkan jika Anyun tidak tertarik kepada cucuku, seharusnya Anyun yang berada di tempat kejadian tidak boleh melihat cucuku mati begitu saja di tanah leluhur kegelapan tanpa melakukan tindakan apapun. Kata leluhur Qilin itu, suaranya bergemuruh dan raungan mengejutkan keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti dewa iblis itu meledak dengan sinar cahaya yang tak ada habisnya.